Moshi Moshi, selamat datang di channel Miss Hana Sora ya. Di channel ini adalah channel kedua aku yang melakukan pembacaan tarot. Kenalkan dengan aku Sora untuk kamu yang mungkin baru bergabung. Jangan lupa untuk subscribe itu channelnya Sora supaya semakin maju dan berkembang. Dan jangan lupa main juga di channel aku yang pertama ya. Temanya beda pasti di dua channel ini. Oke, yuk kita akan memulai pembacaannya ya. Untuk hari ini, apa sih Sora tema pembacaannya? Tema pembacaannya adalah jiwanya yang mencari keberadaanmu. Jadi orang ini mungkin jiwanya itu sedang terasa hampa, sedang terasa kosong, sedang kangen, nyari keberadaan kamu ada di mana gitu ya. Karena mungkin kamu memang ngindar dari orang ini. Kamu mungkin gak respon dia. Kamu mungkin sudah ganti nomor. Kamu mungkin ngeblok dia dan sebagainya ya. Yuk, semoga pembacaan hari ini bisa berguna untuk kamu. Tapi ingat ini untuk banyak orang. Jadi bijak melangkah ya. Yang pertama, energinya dulu Sora baca ya. Penyesalan ini menggerogoti di lubuk hati yang terpendam. Namun terlambat aku merubah ini. Hanya satu yang pasti, aku berharap masih ada ruang untuk maaf ini. Nah, kalau Sora lihat orang ini yang nyari keberadaan kamu, jiwanya itu ada penyesalan. Ya, jadi dia tuh jiwanya dikerogotin sama penyesalan dari lubuk hati dia yang terdalam. Ada perasaan bersalah. Berarti orang ini mungkin ada salah sama kamu, gitu ya. Nyesel melakukan hal-hal yang semestinya nggak dia lakukan sama kamu, gitu loh. Tapi mungkin dia merasa di satu sisi aku terlambat mungkin ya untuk merubah keadaan ini. Kamu udah marah sama aku, kamu udah kecewa sama aku, kamu sudah tidak mau berdiri sama aku gitu loh. Tapi cuma satu sih yang pasti ya, aku berharap masih ada ruang untuk maaf ya. Jadi orang ini tuh kayak berharap meskipun kamu nggak mau balik sama dia, setidaknya kamu mau deh maafin orang ini gitu. Sorry ya, Sora lagi tenggorokan selalu bermasalah ya. Yang kedua, berbagai rasa pura-pura telah kucicipi ya. Jadi orang ini banyak pura-pura nih ya. Dengan saat ini ya, saat kamu mungkin dia mencari-cari keberadaan kamu ya. Dia itu telah capek pura-pura ya. Dia pura-pura lupain kamu. Dia pura-pura bahagia nggak ada kamu. Pura-pura nggak kenapa-napa tanpa kamu. Ya kayak aku baik-baik aja gitu loh. Dan pura-pura udah ada yang penggantinya. Jadi kayak seolah-olah udah move on gitu ya. Dia kasih kamu kesan kayak aku tuh udah move on loh gitu. Tapi ternyata hati itu dan jiwa itu tidak bisa dibohongi kalau mencari. Dan tetapi tidak ada rasa yang aku sukai ya. Ternyata pura-pura lupa, pura-pura bahagia, pura-pura baik-baik aja, pura-pura ada yang penggantinya. Ternyata menyiksa. Ternyata malah membuat dia merasa aku capek kayak gini. Aku gak suka kayak gini. Aku pura-pura itu capek loh, lelah loh gitu loh. Dan gak ada yang benar-benar aku suka. Jadi apa yang dia kasih lihat sama kamu atau apa yang kamu pikir kamu lihat. Bisa jadi sebenarnya itu gak kayak gitu depannya gitu ya. Sorry, di belakangnya kok depannya. Depannya mah yang dia tunjukin ke kamu ya. Ada senyum dan tawamu adalah warna untuk duniaku. Candu untuk jiwaku yang haus akan kasih sayangmu. Orang ini tuh kalau Sora lihat ya nyari keberadaan jiwa kamu juga. Jiwanya dia nyariin kamu. Karena kamu itu adalah seseorang yang membawa senyum dan tawa buat hidupnya dia. Kamu kasih ke warna untuk hidup orang ini. Mungkin banyak dari mereka itu yang hidupnya itu membosankan buat mereka. Monoton begitu-begitu aja. Jadi kamu itu menjadi seseorang yang mungkin mewarnai, menceriakan hidupnya dia, menceriakan dunianya dia. Dan sebenarnya tanpa dia sadari, dia sudah candu sama kamu. Sudah candu itu kan ketagihan ya. Udah ketagihan sama keberadaan kamu. Ya, dan dia adalah orang yang kangen sama kasih sayang kamu gitu loh. Dia butuh kamu, dia butuh kasih sayang dari kamu. Kalau Sora lihat, ada beberapa yang mungkin latar belakangnya memang mungkin kurang mengalami kasih sayang dalam hidupnya dia. Ya, mungkin keluarganya kurang perhatian sama dia. Mungkin dia juga nggak banyak teman yang deket sama dia. Ya, atau meskipun sudah dapat dari mereka, rasanya nggak sama ya. Namanya ada ikatan secara hati itu nggak sama. Sayang dari orang tua kita tidak sama seperti sayang dari pasangan kita.
Sayang dari anak kita nggak sama seperti sayang dari kakak kita. Setiap rasa sayang dan cinta yang kita terima dari orang-orang di sekeliling kita, itu rasanya beda semua, nggak bisa sama gitu ya. Lalu di sini ada energi semua kebaikanmu masih terkumpul penuh di kotak kenangan. Semua gairah tentangmu kusimpan bersebelahan di sana. Ya, jadi ada kebaikan-kebaikan kamu yang masih dia ingat terus nih. Ya. Jadi itu masih jadi kenangan yang terus membuat dia nyari-nyari keberadaan kamu. Karena kamu tuh orang yang paling baik buat dia. Nah ini juga bisa berarti orang ini mungkin sedang butuh bantuan kamu. Mungkin dia tahu kamu orang yang selalu baik, selalu bantu dia dalam hal tersebut. Ya, misalnya nolongin kerjaan dia, mungkin juga nolongin finansial dan sebagainya. Ini seorang memulai energi pembacaan dengan membacakan kenapa sih dia nyariin keberadaan kamu. Ya. Dan semua gairah tentang kamu masih ada di sana. Artinya orang itu masih punya hasrat sama kamu. Masih punya gairah sama kamu. Ya. Jadi kayak masih nggak bisa lupa kenangan, terus habis itu gairah masih ada kok di sana. Ya, ini alasan-alasan kenapa dia itu masih nyariin kamu, keberadaan kamu. Tunggu aku di ujung jalan, segera aku menemuimu. Sedang ku babat habis perlahan segala perkara yang menjadi penghalang. Orang ini itu berharap kamu masih mau menemui dia. Kamu masih mau nunggu dia. Kalau orang ini memang sedang mengalami masalah, ya. Banyak perkara-perkara yang harus dia selesaikan. Ya, yang membuat hubungan kalian itu mungkin jadi penghalang ya. Nah, kita akan lihat lebih jauh lagi apa sih penghalang-penghalang yang mungkin harus dia selesaikan, ya. Oke, kita sekarang mau coba lihat pembacaannya. Ya, sekarang kita mau coba lihat pembacaannya. Siapa sih orang ini? Kita coba lihat dulu. Siapa sih ciri-ciri orang ini ya? Rabbit, wow. Orangnya itu orang yang mungkin pendiam. Ya, dia pendiam. Kelihatannya pasif. Kalau Sora lihat di sini mungkin ada yang pendiam, pasif. Tapi selalu waspada. Ya, orangnya selalu waspada, pendiam, waspada. Tapi di satu sisi juga dia itu sangat mudah untuk menjalin relasi dengan lawan jenis. Ya, jadi mendapatkan perhatian dari lawan jenis itu sebenarnya mudah untuk dia ya. Kalau Sora lihat di sini, orangnya juga memperlihatkan diri yang kesannya itu lembut ya. Tapi di sini kalau Sora lihat orang ini memang banyak kegelisahan-kegelisahan. Orang ini punya banyak sekali ketakutan-ketakutan kalau Sora lihat ya. Jadi memang tipenya kalau ada pun ketakutan ya itu cenderung dia pendam dan dia simpan. Ada ship. Orang ini kalau Sora lihat, bisa saja orang yang memang jaraknya sama kamu itu cukup jauh ya. Jadi mungkin di sini ada yang long distance relationship. Ada yang mungkin dia juga sedang atau dia sedang merantau keluar tuh juga bisa. Ada yang orang jauh juga bisa ya. Ada yang di sini pekerjaannya itu melibatkan kapal, melibatkan perjalanan, atau dia sendiri memang hobinya tuh travel atau jalan ya. Kalau Sora lihat, orang ini juga seperti masih mencari arah di dalam hidupnya dia. Karena orang ini punya banyak ketakutan, punya banyak overthinking. Jadi ini orang-orang yang masih kayak mencari arah dalam hidupnya dia itu mau seperti apa untuk jangka ke depannya. Masih ada ketakutan soal masa depan di dalam pikirannya dia. Ya. Dan orang ini tuh masih berusaha, yang tadi Sora bilang, mencari jalan terbaik buat hidupnya dia. Kebijaksanaan apa yang harusnya dia lakukan di dalam hidupnya dia. Dia juga menandakan ya, orang ini kayak masih berusaha mencari pencerahan. Mungkin banyak dari kalian juga yang memberikan pencerahan buat hidupnya dia gitu loh. Orang ini tuh kadang-kadang bisa komunikasi sama kamu tuh kadang-kadang bisa yang sesuatu yang gak diduga-duga. Jadi kadang-kadang orang ini bisa datang,
bisa nongol dalam hidup kamu gitu ya. Tapi kalau Sora lihat di sini ada yang pingin kontak kamu melalui pesan tertulis. Mungkin entah mau chatting, entah mungkin mau email gitu loh ya, DM kamu. Kalau Sora lihat di sini orang ini pingin membuka komunikasi lagi sama kamu. Untuk pekerjaan juga mungkin ada yang berhubungan dengan surat, dokumen ya. Dan dia itu menghubungi kamu saat kamu tidak menduga-duga, dia tiba-tiba datang dan menghubungi kamu. Ya. Orangnya itu terkesannya adalah orang yang pingin mencari kesuksesan. Orang ini tuh pingin punya power. Orang ini tuh pingin sukses, pingin dianggap sebagai orang yang punya kuasa. Ya, jadi banyak di sini yang juga datang dan menunjukkan pride ya, harga dirinya tinggi gitu loh. Kalau yang Saudara lihat, egonya juga kuat sih kalau Saudara lihat di sini. Orangnya gimana pun juga itu orangnya cemburuan atau jealous ya. Sebenarnya sikapnya dia, kalau dia sudah sayang sama orang atau dia merasa orang itu miliknya, dia langsung kayak posesif gitu loh. Pingin jagain orang itu supaya nggak diambil sama siapa-siapa. Ini juga bisa menandakan orang ini matanya itu punya power ya. Kalau Saudara lihat di sini, mungkin kamu tuh juga terbuai sama matanya orang ini. Mungkin tatapan dia juga tajam. Tatapan dia itu secara mendalam bikin kamu tuh kayak terlena atau dia bisa menghipnotis kamu dengan matanya dia gitu ya. Oke. Kita mau lihat ya, tambahan apa sih ciri-cirinya dia? Ciri-ciri tambahan dengan stick saktinya Sora. Ya, ciri-ciri tambahan dia itu seperti apa? Ya, Sora akan ambil dengan mata tertutup 1, 2, 3, 5. Oke. Coba kita lihat ya. Pasif. Tuh kan, cocok sama kartu rabbit. Kadang-kadang kelihatan orangnya pasif. Kelihatan orangnya seperti mungkin kayak Sora dia mau usaha nggak sih sebenarnya orang ini gitu loh. Ada pergerakan nggak sih? Orangnya tuh kelihatan pasif karena padahal harga dirinya tinggi. Hari Rabu ya. Jadi mungkin saja dia lahir di hari Rabu. Ingat bisa vice versa. Atau kamu berkenalan sama dia di hari Rabu, atau kamu sering menghabiskan waktu sama dia di hari Rabu, atau hari Rabu jadi hari jadian kalian. Oke. Orang ini punya koneksi yang sangat kuat dengan sosok ibunya dia. Atau dia punya koneksi, dia dekat sama ibunya. Koneksi sama ibu itu besar buat dia. Atau dia sangat suka dengan orang yang keibuan. Ya, jadi meskipun kamu laki-laki, tapi kamu mungkin punya sikap-sikap yang dimiliki oleh para ibu-ibu. Ya, sifat ibu-ibu tuh gimana sih? Penyayang, melindungi, nurturing, menjaga, lemah lembut. Ya, dia dekat sama ibunya atau sosok ibu. Gamers, ada yang di sini suka main game, ya, mungkin main game di handphonenya, main game di komputer, gitu ya. Dan di sini ada yang suka makan daging, ya, mungkin dia suka makan steak, suka makan bakso, meat lovers lah ya. Oke, sekarang kita mau lihat. Tadi kan ada masalah ya, perkara. Kira-kira ada perkara-perkara apa sih di dalam apa namanya hidupnya dia? Ada masalah tentang keuangan. Ya, ada masalah tentang keuangan di sana. Ya, yang jadi isu. Ada masalah tentang keterikatan. Nah, di sini kalau Sora lihat, ada yang di sini kamu terlibat dengan third party situation. Artinya, orang ini bisa saja sudah punya komitmen sama orang lain, sudah punya pasangan yang sah, yang terikat sama dia. Gitu loh. Yang mungkin jadi penghalang hubungan ini kayak sulit untuk maju. Dan di sini ada masalah tentang dia itu seperti tidak melakukan perubahan sama hidupnya dia dan hubungan kalian. Ya. Jadi masalah-masalah di sana dia itu masih terikat, situasi finansialnya juga nggak bagus, dan dia tuh kayak kehilangan kontrol sama hidupnya dia. Oke. Terus Sora, jadi kedepannya gimana dong? Kira-kira kedepannya ya gimana kira-kira? Coba kita pakai kartu ini aja. Apakah ada jalan untuk kalian bisa sama-sama? Ya, karena dia mencari-cari keberadaan kamu. Kita coba lihat bagaimana kedepannya. Ya. Yang mencari-cari keberadaan kamu, apa yang akan dia lakukan? Yang pertama, dia itu berusaha
Dia berusaha mengeksplor, berusaha mencari tahu, berusaha masih kayak mencari celah untuk bisa hubungan ini itu bisa di apa ya, Sora bilangnya ya, diperjuangkan. Hubungan itu bisa berjalan dengan sesuatu ya. Dia lagi putar otak, ini gimana caranya. Walaupun masih bingung sebenarnya harus gimana, dia lagi berusaha putar otak ya, menyelesaikan masalah di antara kalian. Ten of Swords. Orang ini merasa dia butuh waktu transisi, dia butuh waktu untuk bangkit dari situasi dia. Dia sebenarnya pingin nyerah ya, tapi dia seperti susah lupa kamu kan, kalau Sora lihat di sini. Karena di sini ada kesalahan dia yang mungkin sudah membuat kamu tuh kecewa, sudah nunggu dia, sudah nerima dia gitu loh ya. Tapi dianya sendiri nggak tahu dianya mau apa. Gitu loh. Dan kalau Sora lihat di sini, dia sekarang dia pingin bangkit dulu. Menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan dengan ini semua. Baru dia itu bisa langsung melakukan aksi dan fokus. Jadi gini, fokus dia sekarang adalah nyelesain masalah-masalah ini. Masalah-masalah ini itu menjadi fokus dia buat diselesaikan. Ya. Baru dia itu kayak pingin kalau sudah berhasil, kalau sudah bisa melewati itu semua, dia baru bisa punya kepercayaan diri lagi untuk bangkit sama kamu, untuk mengarah ke kamu gitu loh ya. Jadi kalau Sora lihat, orang ini pengen nyelesain dulu apa yang harus diselesain. Baru dia berani melangkah dengan percaya diri ke kamu. Oke. Proses. Karena dia merasa bahwa aku harus mau fokus di nyelesain masalahnya. Ya. Karena ini semua perjalanan. Ya. Dia tidak bisa memberikan kamu rasa aman, rasa nyaman, ya datang ke kamu kalau belum menyelesaikan segala urusan. Oke Sora. Tapi kan ini third party situation, akankah dia memilih kamu? Nah, ini biar adil. Sora akan pakai dice. Ya, dice ini ada angkanya. 1 sampai 12. Kalau yang keluar angka ganjil, dia tidak memilih kamu daripada pasangannya. Kalau yang keluar angka genap, dia akan memilih kamu daripada pasangannya. Tidak ada yang Sora bela dalam third party situation, hanya membaca energi dari dice apa adanya. Yuk kita afirmasikan, katakan akankah dia memilih kamu. Sora akan 3 kali ya. Sora akan 3 kali melempar dice-nya. Akankah dia memilih kamu pada akhirnya? Tidak, angkanya 3. Angkanya 4, iya. Nah, ini satu lagi penentunya. 1 iya, 1 tidak, dan tidak. Nah, artinya orang ini memang rindu keberadaan kamu. Ya, seorang nggak mau sugar coating pembacaan. Orang ini rindu keberadaan kamu, gitu loh. Tapi kalau untuk memilih kamu secara totalitas ke kamu sepenuhnya, gitu loh ya. Seorang ngerasa dia nggak siap. Ya kan, dia nggak bisa memilih gitu. Dia pingin balik sama kamu, tapi kalau apa yang kamu inginkan adalah sebuah komitmen secara nyata, totalitas dia hanya untuk kamu, sejujurnya sulit kalau Sora lihat. Jadi kalau kamu mau lanjut jalan sama orang ini gitu ya, orang ini itu ada kontrol dari orang lain. Jadi kalau Sora lihat di sini, dia merasa bahwa ini juga berhubungan dengan nama baik ya, berhubungan dengan nama baik, berhubungan dengan power. Bisa saja pasangan yang satunya lagi adalah punya power atau punya kontrol sama karirnya dia, sama hidupnya dia. Gitu loh ya. Mungkin orang merecognize-nya dia seperti apa, dan itu akan mempertaruhkan nama baik dia, mempertaruhkan hidup dia secara besar-besaran, termasuk dia nggak pingin akan ada huru hara lah intinya ya. Di sini segala sesuatu yang baik-baik aja bisa jadi berantakan, bisa karena tidak ada kedamaian lagi dalam hidupnya dia, dalam keluarganya, kalau sampai dia meninggalkan pasangannya demi kamu. Kalau kamu third party situations ya, disesuaikan lagi sama posisi kamu. Tapi kalau ditanya dia butuh kamu nggak? Dia butuh kamu. Dia sayang kamu. Ya.
perasaan dia itu sama kamu itu semakin jauh, semakin berombak-ombak. Dia butuh kamu. Ya, ya. Tapi dia juga menyadari masalah yang ada di antara kalian tuh banyak, besar. Ya. Jadi kalau kamu mau sama orang ini bisa nggak tetap jalan? Sora lihat sih sebenarnya possibility-nya bisa jalan ya, gitu loh. Tapi kalau yang ada ikatan di antara kalian, intuisi pun nggak bisa bohong. Tapi kalau kalau kamu butuh yang namanya kejelasan, butuh yang namanya status, Sora bilang sulit. Bisa jalan terus nggak sama orang ini? Bisa lanjut terus gitu ya. Dia kembali lagi ke kamu, hubungan berlanjut. Tapi buat yang namanya masa depan, sorry, Sora padanya sulit. Ya, sih. Akan ada situasi-situasi yang kamu akan banyak harus berkorban. Jadi kayak sembunyi-sembunyi gitu loh ya. Jadi kayak gimana ya, kok kesannya kayak kejam, kok kesannya kayak nipu orang gitu ya. Ya begitu gitu. Sora harus baca apa adanya ya. Jadi Sora nggak mau bohongin energi kartunya apa, Sora bacainnya seperti itu. Ya, Sora berharap apapun itu yang terbaik untuk kalian. Ya, kamu masih punya pilihan untuk mau sama orang ini atau enggak. Ya, kalau Sora lihat di sini keputusan kan kamu bisa ambil keputusan sendiri. Kamu udah tahu sebenarnya harus gimana. Ada demun di sini. Udah tahu konsekuensinya kalau mau lanjut ya begini-begini terus gitu. Di sini ada angka 10, ada angka 6 ya yang kuat. Jadi bisa saja 6 bulan lagi, 6 minggu lagi, bulan ke-6, 10 minggu lagi, 10 bulan lagi, atau bulan ke-10 akan ada sesuatu dari dia. Kita akan lihat astrologinya. Enggak deh, Sora mau baca dari kartu aja. Udah lama nggak baca dari kartu. Ada wands ya. Jadi di sini ada energi dari Aries, Leo, Sagittarius, dan ada energi juga dari Gemini, Libra, dan Aquarius. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Untuk alfabetnya ada G, S, D, U, F, ada Y, U, A, C, F, ada K, X, B, sama N. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Oke. Ada W tambahannya dari Sora. Bisa juga inisial nama kota, dan sebagainya. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja ya. Jadi semoga ini berguna. Yang ingin personal reading silakan di @sora_tarot di Instagramnya Sora, link di kolom deskripsi. Sampai kita ketemu, bye.